Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Andika Wayudiono, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan materi yang kelima yang berjudul teori produksi. Oke, bagaimana guys-guysku semua atau teman-teman mahasiswa semua, sehat-sehat semua ya. Saya doakan semoga lancar terus rezekinya dan dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit. Oke, seperti biasa pada materi yang kelima ini nanti setiap kelompok dipersiapkan untuk tugasnya ya, untuk diupload pada website yang sudah ditentukan atau yang sudah saya buat ya. Jadi nanti saudara ketik di sini bit.ly.andika ya. Di sini sudah ada, tinggal klik saja kalau punya saya ya ya. Nah, nanti diarahkan pada website yang sudah saya buat. Jangan lupa untuk tugas kelompok pemateri yang kelima ini harus segera untuk dikumpulkan. Nanti kita diskusikan bersama mengenai tugas yang sudah Anda buat bersama saya dan tim. Oke, ini backgroundnya sudah berubah ya. Dan sedikit informasi, sedikit promo ya. Bagi teman-teman yang pengen nonton film gratis, silahkan klik film yang ada di atas. Silakan, ini ditonton secara gratis. Tis, enggak bayar ya. Oke, karena internet saya lemot, kita skip aja ya. Jadi ini nanti tampilan menunya seperti ini. Silahkan diklik salah satu menu yang saudara inginkan. Oke, itu saja mungkin intermezzo dari saya. Kita lanjut pada materi pembelajaran di sore hari ini, yaitu teori produksi. Oke, sebelum kita masuk pada materi teori produksi, alangkah baiknya seperti biasa saya akan menggambarkan suatu ilustrasi atau fenomena yang nantinya akan menggiring kita untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan teori produksi. Kalau kita berbicara teori produksi, tidak lepas dari apa yang namanya keuntungan, biaya, faktor produksi, ya, dan segala bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pasar, ya. Seperti contoh pada fenomena yang pertama ini. Nah, di sini ada headline yang berjudul merespon tren belanja konsumen pelumas Eva Loop buka official store online ya. Nah, di sini ada suatu fenomena mengenai Eva Loop ya. Kalau kita bicara mengenai Eva Loop, berarti ini salah satu branding yang sangat terkenal ya, terutama di Asia ya. Jadi kalau kita melihat dari dan memahami dari isi berita ini ya, bahwasanya di sini Eva Loop dalam meningkatkan produksinya, di mana Eva Loop ada suatu kecenderungan tren ya di sini. Ada suatu kecenderungan tren masyarakat untuk berbelanja online ya. Jadi di sini dengan adanya respon seperti ini, maka pihak produsen atau Eva Loop itu sendiri membranding suatu produknya dengan mendirikan suatu toko online ya, yang terkenal di tanah air seperti Tokopedia dan Shopee di sini. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar produk yang mereka produksi terjual laris manis di pasaran. Dan kecenderungan ini yang dimanfaatkan oleh produsen ya untuk meningkatkan pemasaran mengenai produknya ya. Mungkin dari sisi teknologi ya, dan dari sisi bentuk produk yang akan dipasarkan nanti ya. Oke, selanjutnya kemudian di sini ada yang namanya tren perilaku belanja konsumen pada 9.9 ya. Jadi ini masih berkaitan dengan era digital ya, yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online ya. Banyak brand-branding lokal maupun brand-branding internasional yang menawarkan belanja online, terutama di sini ada sisi diskon ya. Salah satunya bagaimana sih untuk memasarkan produk yang sedemikian rupa yang diminati oleh konsumen. Tentunya di sini tidak lepas dari apa yang namanya diskon belanja ya. Nah, ini
salah satunya yang bisa dimanfaatkan oleh seorang konsumen untuk menarik konsumennya ya. Seorang produsen untuk menarik seorang konsumennya untuk membeli brandingnya, untuk membeli produknya yang dijual secara online ya di sini. Kalau kita melihat dari isi dari berita yang ada pada headline tersebut ya. Oke, mungkin dari sini salah satunya ini adalah salah satu faktor kunci ya. Kalau kita berbicara satu faktor kunci, bahwasanya seorang produsen dapat mengembangkan suatu bisnisnya atau mengembangkan suatu produknya didasarkan dari salah satunya yaitu perubahan kebiasaan dan perilaku seorang konsumen. Salah satunya didasarkan pada kecenderungan alih teknologi, terutama di era pandemi saat ini ya. Oke, kemudian kita nanti selanjutnya skip selanjutnya atau slide selanjutnya di sini ada untuk pembahasan materi yaitu dari poin 1 sampai dengan poin 7 ya. Yang pertama mengenai pengertian, kemudian model faktor produksi satu variabel, dua variabel, kemudian konsep biaya, produktivitas biaya, biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kita akan bahas secara lengkap dan detail di sini ya untuk slide selanjutnya. Oke, mungkin dari sini sudah memahami ya. Kalau kita nanti akan berbicara mengenai teori produksi, kita berangkat dari fenomena terlebih dahulu. Karena saya sudah tadi menjelaskan fenomenanya seperti itu ya. Jadi harapan saya, saudara mengerti secara umum dulu mengenai apa sih yang dinamakan teori produksi itu sendiri. Ya, mungkin ini sudah jelas. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu pada pengertian teori produksi. Jadi teori produksi di sini adalah prinsip ilmiah ya dalam melakukan produksi yang meliputi satu, bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output ya dengan produktivitas efisien dan tinggi. Bagaimana menentukan yang kedua yaitu bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Jadi kalau kita berbicara mengenai teori produksi, nanti kita akan berbicara mengenai efisiensi dan keuntungan. Efisiensinya ada di mana? Yaitu pada inputnya. Kalau keuntungannya ada di mana? Ada pada output ya. Jadi dua hal ini nanti yang akan kita bahas secara detail ya. Oke, masih semangat semua ya? Kita lanjut kalau masih semangat semua. Oke, selanjutnya teori produksi ya di sini. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan atau outputnya. Jadi nanti hubungannya antara F dan H. Fx ya. Fx faktor produksi ya. Kemudian fungsi produksi itu apa ya? Fungsi produksi itu adalah menunjukkan jumlah barang produksi yang tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi nanti ya seperti penjelasan di atas tadi, yaitu Fx sama dengan H atau H sama dengan Fx ya. X-nya itu apa? X-nya itu adalah faktor produksi. Kemudian faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Pada awalnya faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama mengenai tenaga kerja ya, kemudian modal, sumber daya alam atau bahan baku, dan kewirausahaan berkaitan dengan pemasaran. Seperti pada penjelasan fenomena di atas ya. Bagaimana sih meningkatkan skala produksi? Salah satunya yaitu memanfaatkan kecenderungan masyarakat atau kebiasaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Jadi melihat dari indikator salah satunya faktor teknologi ya. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh seorang produsen dalam sisi kewirausahaannya ya. Kemudian model
produksi satu faktor produksi variabel apa sih yang dinamakan model tersebut? Adalah analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat dirubah ya. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi, ya ada kata alokasi. Berarti di sini seorang ekonom membagi faktor produksi menjadi barang modal atau capital dan tenaga kerja. Jadi ada penggunaan entah itu terkait dengan modal atau tenaga kerja. Ya, karena ini berbicara mengenai analisis jangka pendek, maka nanti yang akan digunakan salah satu faktor yang akan digunakan dalam proses produksi. Secara hubungan matematis ya, di sini dijelaskan bahwasanya penggunaan faktor produksi menghasilkan output maksimum disebut dengan faktor produksi seperti di bawah ini, di mana Q sama dengan F ya, K atau L. K di sini adalah modal, L itu adalah labor atau tenaga kerja. Dalam model produksi, satu faktor produksi variabel, barang modal dianggap adalah produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi efisiensi tenaga kerja. Jadi untuk menghasilkan Q, maka berapa jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Nah, nanti di situ ada yang namanya low diminishing return ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Oke, dari sini paham ya? Oke, kita lanjut. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan pada satu faktor produksi atau model ya, model satu faktor produksi di sini yaitu dengan pendekatan analisis ya. Di mana di sini ada yang namanya TP atau produk total. Jadi kita pendekatan analisisnya masih menggunakan quantity dulu ya. Dari segi quantity dulu. Untuk menghasilkan Q, berapa faktor produksi yang digunakan ya. Di sini TP merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu, di mana produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Jadi yang dikatakan faktor produksi variabel adalah di sini yaitu labor atau tenaga kerja. Ya, seperti penjelasan di atas, di mana rumusnya TP sama dengan F kali X. Oke, setelah itu kita lanjut. Kemudian ada gambaran kurvanya di sini ya. Di sini ada gambaran kurvanya, di mana Q merupakan tingkat output dan L adalah tingkat input. Jadi di awal proses produksi, seorang perusahaan akan selalu menambah jumlah tenaga kerjanya untuk menghasilkan Q. Ya. Tapi pada suatu titik tertentu akan terjadi apa yang dinamakan law of diminishing return. Jadi ketika menambah jumlah faktor produksinya, maka Q kecenderungannya akan semakin menurun. Nah, ini sudah dikatakan tidak efisien lagi ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya AP atau produksi rata-rata atau average product ya. Adalah jumlah total produksi dibagi dengan produk yang digunakan selama produksi ya. Di mana di sini AP sama dengan Q dibanding L. Ya, jadi yang dicari di sini adalah rata-rata ya. Berapa besar ya jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan Q ya di sini. Di sini juga berlaku law of diminishing return, tapi tidak securam ini ya, tapi sifatnya adalah landai. Karena di sini melihat dari average produknya atau produk rata-rata atau produksi rata-rata dari masing-masing input yang digunakan untuk menghasilkan output ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Produksi marginal atau MP. Ya, di sini ada kata MP.
MP di sini adalah tambahan total produksi yang diakibatkan oleh pertambahan faktor produksi atau variabel yang digunakan, di mana di sini ada delta Q per delta E, ya. Di mana untuk memperoleh Q sebesar ini, ya, misalnya di sini Q1, di sini L, maka untuk penambahannya di sini adalah berapa besar MP-nya, L1, L2. Maka di sini akan ada penambahan Q sebesar Q2. Sampai pada titik tertentu akan terjadi apa yang namanya law of diminishing return, sehingga menyentuh titik garis horizontal yang bernilai negatif. Nah, di sini sudah terjadi ketidakefisiensi sama sekali, ya. Ketidakefisiensi sama sekali di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya analisis gabungan. Ada dua hal yang nanti kita akan perhatikan secara seksama. Yang pertama mengenai hukum yang berlaku pada kurva tersebut, dan yang kedua mengenai proses dari kenaikan jumlah produksi berbanding dengan faktor produksi yang digunakan, ya. Yang pertama, seperti pada slide yang saya tuliskan di sini, produksi dengan satu input variabel berlaku hukum law of diminishing return, ya, di mana hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input yang digunakan mengalami penambahan secara terus-menerus, ya. Ada pada posisi ini dan ini, ya. Jadi pada masing-masing item di sini yaitu TP, ya, dan AP, kemudian MP akan mengalami apa yang namanya law of diminishing return atau ketidakefisiensian, ya. Oke, selanjutnya di sini analisis kurva gabungan. Jadi setelah kita mempelajari mengenai hukum yang berlaku pada kurva tersebut, selanjutnya kita akan melihat dari prosesnya. Pada tahap pertama, di mana di sini output akan semakin bertambah, ya, diikuti dengan penambahan input, ya. Sehingga di sini digambarkan bahwasanya TP, AP, dan MP juga akan mengalami kenaikan. Kemudian pada tahap yang kedua, output juga semakin akan mengalami kenaikan, diikuti dengan pertambahan input, ya. Tetapi di sini AP justru mengalami penurunan, ya. Jadi mengalami ketidakefisiensian, ya, walaupun TP-nya mengalami kenaikan. Kemudian di sini ada yang namanya pada tahap yang ketiga, ya, di mana output semakin bertambah, ya. Outputnya semakin bertambah di sini. Semakin menurun karena sudah pada titik kulminasi atau titik puncak, diikuti dengan penambahan input. Jadi inputnya semakin bertambah, ya. Sehingga TP dan AP mengalami penurunan. Jadi di sini sudah mengalami apa yang namanya ketidakefisiensian sama, ya. Di mana MP-nya bernilai negatif, diikuti dengan AP dan TP-nya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh seorang produsen ketika akan memproduksi suatu barang. Dia harus melihat dari sisi kalau kita berbicara mengenai analisis jangka pendek, di situ ada yang namanya total produksinya berapa, MP marginal produksinya berapa, kemudian average produksinya berapa, atau produk rata-ratanya berapa, ya. Itu menjadi pedoman khusus agar ketika mengalami apa yang namanya ketidakefisiensian, maka seorang produsen mungkin, ya, bisa dimungkinkan salah satunya alih teknologi, ya, gitu. Oke, kemudian ada yang namanya model produksi dua faktor produksi variabel, ya. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai
satu faktor produksi. Di sini kita nanti akan berbicara mengenai dua faktor produksi, di mana di sini adalah menjelaskan mengenai kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output yang sama. Terdapat perusahaan yang ingin meningkatkan hasil produksi, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menambah dua input ya. Jadi dua input itu berjalan bersamaan ya. Di mana untuk rumus persamaannya Q sama dengan F kali L kali C atau labor kali capital ya. Jadi berjalan secara bersamaan. Pendekatan analisisnya di sini yaitu salah satunya menggunakan isoquant. Kalau kita berbicara mengenai perilaku konsumen, di situ ada yang namanya kurva indifferent ya. Indifferent dan isoquant itu hampir sama, cuma dari sudut pandangnya yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai indifferent curve, berarti kita berbicara mengenai kurva kepuasan seorang konsumen. Kalau isoquant ya, berarti kita berbicara mengenai efisiensi yang digunakan dalam proses produksi, efisiensi pada input ya. Jadi isoquant di sini adalah kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Ya, isoquant dapat berbentuk kurva indifferent ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan tidak berupa garis lurus tapi melengkung kecenderungannya, kemudian vertikal maupun horizontal ya. Dimana ketika capitalnya sebesar 5, maka di sini labor yang digunakan adalah sebesar 1. Sama-sama menggunakan dua kombinasi input yang berbeda ya. Kemudian di sini ada yang menggunakan 3 capitalnya, kemudian labornya adalah sebesar 3, sama-sama menghasilkan output yang sama, yaitu sebesar 6 ya. Situ. Jadi Q1 itu nilainya berapa? 6. Kemudian Q2-nya juga 6 ya. 3, 3, 5, 1 ya. Jadi sama-sama untuk menghasilkan output yang sama dengan efisiensi dua faktor produksi yang berbeda. Satunya menggunakan capital sebesar 5, untuk labornya adalah sebesar 1. Oke, paham ya? Selanjutnya analisis isocost ya. Kalau kita berbicara isocost, kalau di perilaku konsumen itu yang namanya budget line ya. Garis anggaran ya, besaran anggaran yang digunakan atau untuk dibelanjakan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Kalau kurva ini isocost adalah kurva yang menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi besaran biayanya ya. Seperti pada A dan B, di sini ada titik A dan titik B. Besaran biayanya berapa? Kalau kita tarik garis secara horizontal ke vertikal antara C dan L, capital dan labor, di sini dilihat bahwasanya penggunaan untuk C sebesar 4, kemudian L-nya adalah 2. Kemudian C sebesar 3, kemudian untuk titik B-nya sebesar 3 ya untuk L-nya. Jadi untuk kurva anggaran itu adalah sifatnya sama. Maksudnya sama di sini kurva garis anggaran ini dimaksudkan ketika seorang produsen ya untuk melihat dari sisi efisiensi input yang digunakan. Jadi dua garis di sini dua faktor produksi yang digunakan. Ketika menyinggung garis budget line ya, itu dikatakan sudah memiliki nilai efisiensi yang sesuai ya. Jadi tidak dikatakan rugi ya, tapi sesuai dengan apa yang sudah diprediksi oleh seorang produsen. Kemudian ciri dari kurva isocost di situ slope-nya adalah negatif ya, slope-nya adalah negatif. Sama halnya pada kurva indifferent curve. Di budget line ya. Slope-nya adalah slope negatif ya. Karena kita berbicara mengenai anggaran ya. Oke, jadi kalau ada kombinasi di sini
bersinggungan antara kurva isokos dan isokon. Disitulah titiknya, titik efisiensi keuntungan yang diperoleh oleh seorang konsumen dalam menggunakan dua faktor produksi. Oh ya, sorry, kita tidak berbicara mengenai keuntungan, tapi efisiensi dua faktor produksi dengan alokasi anggaran yang digunakan oleh seorang produsen ya di situ ya. Jadi efisiensi dua faktor produksi yang digunakan ya di situ. Persinggungannya itu adalah yang ditunjukkan sebagai tanda buktinya di situ ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya biaya produksi. Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan ya sebuah bisnis atau perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa ya. Kita terlepas dari pendekatan yang didasarkan pada tadi ya, tapi kita sekarang beralih pada biaya atau cost ya. Cost produk ya. Kategori biaya produksi di sini didasarkan pada rentang waktu yang digunakan nanti, ada yang namanya jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Di mana untuk produksi biaya jangka pendek ada beberapa item konsep yang harus dipenuhi. Di sini ada 6. Ya, di mana di sini ada total cost, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata ya. Biaya rata-rata tetap, biaya rata-rata variabel, kemudian marginal ya, biaya marginal atau tambahan biaya untuk memproduksi sebesar ya. Kita di sini berbicara biaya ya, yang tadi sudah kita lupakan karena kita sudah beralih pada biaya ya. Oke, pada biaya total cost di sini TC adalah keseluruhan biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan, di mana di sini terdiri atas TFC dan TVC. Oke, TC di sini sama dengan total ya, bukan biaya rata-rata atau tambahan biaya produk dan lain sebagainya, bukan. Tapi di sini adalah biaya total dari biaya tetap dan variabel. TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya ya. Kalau TVC, keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk memperoleh faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Jadi yang dirubah jumlahnya itu apa? Ya. Jadi di sini perbandingannya adalah ya. Jadi pada kurva di samping ini adalah perbandingannya antara cost ya dan ya. Perbandingannya di situ. Di mana ongkos biaya ya, jadi kalau kita melihat TVC ya, TVC itu sendiri sini adalah TVC, jadi semakin ditingkatkan jumlah barangnya ya, semakin jumlah barangnya meningkat atau bertambah, maka biaya yang diperlukan adalah sifatnya tetap di sini ya. Kemudian di sini untuk TVC-nya sendiri, jadi peningkatan untuk jumlah barang yang diproduksi seiring dengan peningkatan biaya. Jadi ketika biaya itu mengalami kenaikan, secara otomatis jumlah barang yang diproduksi juga akan mengalami kenaikan. Ya. Kalau kita lihat kurvanya seperti ini. Kalau TFC adalah horizontal karena biaya tetap, kemudian TVC mengikuti jumlah barang yang diproduksi ya. Oke, paham ya? Lanjut. Kemudian biaya rata-rata ya. Di sini ada yang namanya biaya rata-rata AFC, AVC, ATC dan MC ya. Di mana di sini penjelasannya AFC adalah perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output, di mana AFC sama dengan TFC per H ya. Di mana AFC sama dengan TFC per H. Kemudian AVC perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output,
di mana AVC atau average cost sama dengan total variable cost ya dibagi dengan jumlah ya. Kemudian di sini ada yang namanya AC, perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output, di mana AC sama dengan TC per ya. Kemudian MC, biaya produksi yang dikeluarkan untuk penambahan sebanyak 1 unit, di mana MC sama dengan delta C per delta H. Di sini H memotong AFC, memotong AVC, dan memotong AC. Menunjukkan, jadi saya singkat aja ya. Di sini menunjukkan tingkat efisiensi biaya yang digunakan untuk menghasilkan kuantiti ya. Perpotongan ini ya. Jadi ada 3 perpotongan, yaitu memotong AC, AVC, dan AFC ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Analisis biaya jangka panjang. Jadi kalau kita berbicara mengenai jangka pendek, kita harus memperhitungkan average cost-nya ya, biaya tetap, kemudian biaya variabelnya. Itu yang menjadi kunci pokok seorang produsen dalam memproduksi suatu barang ya. Kemudian untuk biaya jangka panjang bagaimana ya? Masih tetap sama, cuma di sini ada beberapa kombinasi dari biaya jangka pendek ya. Yang pertama, dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakan ya. Kemudian tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Jadi dianggap sebagai biaya berubah atau biaya variabel. Kemudian akibatnya terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan seperti pada kurva di samping, dan ini saling berpotongan menunjukkan efisiensi terhadap biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah ya. Lagi-lagi sejumlah Jadi nanti di sini tetap aja perbandingannya antara C dan ya. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk kurva biaya total rata-rata jangka panjang ya. Jadi penjelasan dari kurva biaya total rata-rata jangka panjang adalah atau LRAC, yaitu di mana biaya rata-rata yang paling minimum berbagi tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk LRAC dibentuk dengan menghubungkan titik-titik pada kurva jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum ya, yang akan dicapai perusahaan dalam jangka panjang ya. Jadi ini loh persinggungannya. Jadi ini persinggungan bukan memotong ya, tapi persinggungan. Jadi persinggungan ini menunjukkan biaya yang paling optimum untuk memproduksi barang sejumlah tuh. Oke, mungkin itu dulu. Kita berlanjut lagi pada soal kasus yang pertama. Soal kasus pertama di sini menjelaskan bahwasanya hubungan antara biaya produksi jumlah X yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan bla 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 seperti yang tertulis pada slide. Tentukan besarnya AC, kemudian AFC, AVC, dan MC jika jumlah barang X yang dihasilkan adalah jumlah unit. Jadi Q-nya di sini sudah diketahui ya. Kita tinggal mencari AC-nya. Bagaimana Pak? Jadi AC-nya itu dituliskan rumus seperti ini. Kita tinggal bagi saja dengan Q-nya. Jadi ini dibagi dengan Q berapa? Nah, hasilnya adalah seperti ini. 100 per Q ditambah 20 dikurangi 4 Q ditambah Q pangkat 2. Tinggal kita masukkan saja Q-nya tadi sebesar 5. Jadi 100 bagi 5, 20 dikurangi 4 kali 5 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 45.
Kemudian untuk TC-nya bagaimana? TC-nya masih sama, di mana TC di sini adalah TFC per sama ditambah TVC, sorry. Jadi TC sama dengan TFC ditambah TVC, ya. TFC-nya mana? TFC-nya adalah konstanta, biaya tetapnya adalah 100 ya. Jadi di sini sudah tuliskan 100, kemudian TVC-nya karena ini adalah biaya variabel adalah 20 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3. Kemudian nya sudah diketahui ya. Kemudian untuk tinggal mencari AFC-nya, di mana AFC-nya tadi TFC per ya, TFC per seperti yang dituliskan di sini ya. Di sini ya. Jadi tinggal kita bagi saja. TFC-nya berapa? 100 dibagi 5. 5 itu adalah nya. Jadi hasilnya 20. Kemudian AFC-nya. AFC-nya di mana TFC-nya adalah TVC-nya adalah ya dibagi dengan TVC-nya sudah diketahui tadi. Ini ya, sebesar ini ya, karena biaya variabel tadi ya. Kemudian kita tinggal kalikan saja, dibagi dengan, tapi sebelum kita kalikan ya, kita bagi dulu dengan Jadi yang tadi 20 min 4 pangkat 2 ditambah pangkat 3 itu dibagi dulu, dibagi dengan Jadi 24 min 4 plus pangkat 2 ya. Hasilnya tinggal kita masukkan saja, dikalikan dengan 5 tadi ya. Di sini hasilnya adalah 25. Kemudian MC-nya ya, untuk MC-nya marginal cost-nya, tambahan biayanya di mana delta CC per delta ya. Jadi tinggal bagi saja dulu ya. Dibagi dengan 5 ya. Kemudian dikalikan, kita masukkan 5-nya. Hasilnya adalah 95. Oke. Jelas ya? Oke, kita lanjut pada soal kasus yang kedua. Caranya sama, cuma di sini kita akan mencari laba atau keuntungan. Di mana ya barang yang dihasilkan perusahaan dijual dengan 2000 unit. Harganya 2000 per unit. Biaya total yang harus dikeluarkan menghasilkan barang ditunjukkan oleh persamaan biaya, di mana TC-nya adalah sama dengan 80.000 ditambah 1000 Kemudian TC-nya 8.000 adalah biaya total dan adalah jumlah barang. Berdasarkan informasi tersebut tentukan. Jadi ada 3 poin yang akan kita cari. Yang pertama mengenai jumlah barang pada kondisi titik impas atau break even point. Kalau kita berbicara titik impas berarti di sini TR min TC ya sama dengan 0 atau TR sama dengan TC. TR-nya berapa? TR-nya adalah P kali ya, atau sama dengan 2000 kali 2000 apa itu Pak? 2000 itu P. Jadi TR itu rumusnya TR P kali ya. Jadi tinggal dikalikan saja 2000 kali jadi 2000 Kemudian TC-nya Pak. Nah, TC-nya sudah diketahui ini ya. Tinggal kita masukkan saja. Nah, ini sudah kita masukkan, kita samakan ya. 2000 ya, kita pindah ruas. 1000 jadi negatif, pindah ke ruas kiri. Kemudian 8000 tinggal kita bagi deh. 80.000 bagi 1000 berapa? Jadi adalah 8. Break even point untuk jumlah barang adalah 8. Oke. Mudah dan gampang. Oke, kita lanjut ya. Untuk mencari keuntungan atau kerugian jika produksi dijual adalah 125 unit. Ya, tinggal kita masukkan saja. Ya, di mana tadi rumusnya yang kita gunakan tadi 20.000 ya. Min ya, min berapa? 80.000 ditambah 1000
nya kita masukkan aja, tinggal kita masukkan saja, berarti dikalikan ya. Nah ini tinggal kita masukkan saja, kemudian kita cari, kita kurang dan tambah, hasilnya adalah 45.000. Sangat mudah sekali. Oke, berarti karena lebih besar dari labanya lebih besar dari lebih besar dari 0, maka perusahaan memperoleh laba sebesar 450.000 ya. Jelas ya? Sorry, itu bukan 450, itu harusnya 45 ya. 45. Oke, selanjutnya itu adalah 60 ya, 60. Q-nya adalah 60. Caranya masih sama, tinggal kita masukkan aja pada perkalian yang ada Q-nya ya. Di sini kita masukkan, jadi hasilnya min 20.000. Jadi di situ mengalami kerugian ya. Mudah sekali ya untuk menentukan apakah itu untung ataupun rugi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share video ini jika menarik dan bermanfaat bagi semua ya. Kemudian untuk tugasnya, setelah kesini ya silakan nanti mau ke menu video yang mana, silakan tinggal klik aja, nonton streamingnya tanpa kendala dan pastinya gratis. Oke, tinggal klik saja di home, kita tinggal klik aja di home, kemudian e-matkul, kita tunggu dulu bufferingnya. Kalau buffering itu video ya, rendering. Kalau rendering itu malah convert video. Berarti apa ini? Aksesnya ya. Oke, ntar masih agak loading ini. Nanti ada tulisan e-matkul di sini ya, tinggal klik aja. Nanti bisa dilihat skor Anda di situ berapa. Ya, skor Anda di situ berapa. Karena cuaca mendung mungkin ini ya agak sulit untuk akses internetnya. Jadi kita harus bersabar dan bersabar. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu di lain kesempatan dengan tema yang selanjutnya, yaitu tema materi yang ke-6 ya, dengan saya Andika Wayudiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.